Halo anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan lanjutkan pembahasan kita pada materi transformasi geometri. Sekarang kita pelajari mengenai rotasi atau perputaran. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang mungkin kita pernah jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan rotasi. Yang pertama, kalian tahu jam dinding kan ya, jelas. Nah, tahu juga kan bagaimana pergerakan jarumnya. Jadi jarumnya berputar ya. Seperti ini, kemudian ada titik pusatnya ya kan. Kemudian kalian tahu juga mengenai kincir angin. Nah, tahu juga bagaimana pergerakan kincir anginnya kan. Berarti berputar sesuai dengan arah angin ya. Ya, jadi kalau anginnya berputar ke arah sini berarti kincirnya juga berputar seperti itu. Atau kalian pernah lihat biang lala ya, pergerakannya pasti juga tahu juga ya. Dia akan berputar juga pada porosnya. Nah, kita akan belajar mengenai rotasi atau perputaran. Nah, rotasi atau perputaran adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain dengan perputaran terhadap titik pusat tertentu. Jadi yang harus dipahami adalah transformasi yang memindahkan suatu titik ke titik lain. Ya, jadi dipindahkan dari titik ke titik yang lain dengan perputaran. Jadi diputar terhadap titik pusat. Ya, jadi diputar terhadap titik pusat. Jadi kita harus memperhatikan titik pusatnya. Oke. Nah, sekarang kita bagi menjadi dua mengenai arah perputarannya. Yang pertama adalah arah perputaran yang positif atau arah positif ini yang berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti yang arahnya ke sini ya. Yang berlawanan dengan arah jarum jam. Oke. Kemudian arah negatif adalah arah perputaran yang searah jarum jam. Seperti ini ya. Arah negatif, arah yang searah dengan jarum jam. Seperti itu. Nah, sifat-sifat rotasi adalah yang pertama, bangun yang diputar, jadi misalnya suatu bangun ini diputar, tidak akan mengalami perubahan bentuk kan ya, atau perubahan ukuran. Kemudian, bangun yang diputar atau dirotasi itu pasti akan mengalami perubahan posisi. Misalnya awalnya di sini, diputar, ya terhadap titik pusatnya tertentu, diputar, dia akan mengalami perubahan posisi, jadinya di sini. Contohnya seperti itu, ya kan? Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dalam materi rotasi ini kita akan mempelajari dua jenis rotasi. Yang pertama adalah rotasi sejauh theta dengan pusatnya adalah dengan pusat koordinat O 0,0 ya. Kita simbolkan dengan R theta ya. R itu dari rotasi, rotation ya. Oke, theta ya. Sejauh theta dengan pusat O. Jadi hanya dituliskan seperti ini. Jadi di sini misalkan kita memiliki diagram kartesius. Nah, ini adalah titik pusat O. Ya, titik pusat koordinatnya. Nah, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kemudian kita miliki titik P dengan koordinat X, Y. Nah, kemudian sudut yang terbentuk antara sumbu X positif ini dengan titik P, ya, ini adalah garis OP. Ya, kita tarik garis dari titik P ke pusat koordinat adalah kita buat alfa. Nah, ya. Kemudian titik P ini kita rotasikan, kita putar ya, kita putar berlawanan arah jarum jam ya, berarti bernilai positif ya. Ya. Sehingga memiliki bayangan adalah P aksen, koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita putar tadi sejauh apa? Sejauh theta, seperti ini ya. Jadi awalnya kita memiliki titik P dengan koordinat X, Y, kita putar sejauh theta. Nah ya, kita putar. Nah, dengan pusat koordinatnya adalah O di sini ya. Jadi kita putar Oke, seperti itu. Sehingga jadi bayangannya titik dengan P aksen, koordinatnya X aksen, Y aksen. Nah, sekarang perhatikanlah fokusnya ke sini ya. Oke, saya buat segitiga di sini. Ya. Kita fokusnya ke titik P juga ya. Oke. Misalkan sudut
yang terbentuk antara garis OP dan sumbu X positif ini, ya, sudut yang terbentuk antara garis OP dan sumbu X positif ini adalah alfa yang kita misalkan tadi. Nah, sehingga sin alfa, ya, jadi kalau kita buat segitiga di sini, sin alfa adalah perbandingan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya adalah bernilai Y, benar ya. Kemudian sisi miringnya adalah OP. Nah, dari sini kita juga bisa peroleh kalau cos alfa, cos berarti perbandingan dari sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah X, ya, benar ya. Oke, karena kan titik P koordinatnya kan X, Y. Berarti sejauh ini adalah X dibandingkan OP-nya, ya, sisi miring. Oke. Nah, yang awal tadi untuk sin alfa sama dengan Y per OP, berarti kita bisa buat Y sama dengan OP dikalikan sin alfa. Dan untuk cos alfa sama dengan X per OP, kita akan bisa buat X-nya sama dengan OP dikalikan cos alfa. Nah, sekarang perhatikan untuk yang ini, ya, kita fokusnya sekarang ke titik P aksen. Nah, sekarang titik P tadi dengan koordinat X, Y kan dirotasi, ya, sejauh theta dengan pusat koordinat, ya, O 0,0. Nah, sehingga sudut yang terbentuk, ya, sudut yang terbentuk di sini adalah theta ditambahkan alfa. Benar ya? Sudut yang terbentuk antara OP aksen dengan sumbu X positif adalah theta ditambah alfa. Nah, sehingga kalau kita buat perbandingan trigonometrinya, jadi kita misalnya kita buat segitiga di sini ya, OP aksen kemudian tarik garis ke bawah ini. Oke, ini ada suatu segitiga. Berarti kalau cos dari theta ditambahkan alfa, ya, ini keseluruhan, itu adalah cos itu perbandingan sisi samping per sisi miringnya. Sisi sampingnya adalah X aksen. Benar ya? X aksen. Oke. Dengan sisi miringnya adalah OP aksen. Nah, kita perhatikan baik-baik adalah OP aksen itu sama dengan OP. Ya kan? Ya kan, karena titik P kan hanya dirotasikan ke titik. Jadinya P aksen. Jadi jarak O ke P akan sama dengan jarak O ke P aksen. Ya kan, seperti itu. Nah, sehingga bisa kita ganti OP aksennya dengan OP. Nah, kita buat X aksen sama dengan, ya. Berarti X aksen sama dengan OP dikalikan cos dalam kurung theta tambahkan alfa. Berarti X aksen sama dengan OP dikalikan. Nah, ini ingat ya rumus yang pernah kita pelajari pada materi trigonometri. Ya. Rumus jumlah dan selisih. Cos dalam kurung theta tambahkan alfa kan cos theta kurangi cos alfa dikurangi sin theta dikalikan sin alfa. Berarti kalau OP-nya kita kalikan masuk, hasilnya seperti ini. Kemudian kita gantikan, ya. OP dikalikan cos alfa itu jadinya apa? X, ya kan? Nah, berarti X dikalikan cos theta. Kemudian dikurangi OP kalau dikalikan sin alfa itu sama dengan apa? Y. Oh, berarti Y dikalikan sin theta. Berarti kita dapatkan yang pertama, ya. X aksen sama dengan X dikalikan cos theta dikurangi Y dikalikan sin theta. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau sekarang kita tanya perbandingan untuk sin dalam kurung theta ditambahkan alfa. Berarti sin, ya, sudut keseluruhan ini, ya. Oke, sudut yang terbentuk antara garis OP aksen dengan sumbu X positif. Ya. Tuh, segitiga yang ini. Nah, sin theta ditambahkan alfa berarti sin depannya berarti adalah Y aksen, per miringnya adalah OP aksen. Berarti kita bisa buat kalau kita buat dalam Y aksen sama dengan berarti OP, ya. Ingat ya, OP aksen kan sama dengan panjangnya OP. OP dikalikan sin dalam kurung theta ditambahkan alfa. Nah, ya, kita pernah pelajari kalau sin dalam kurung theta tambahkan alfa itu kan sama dengan sin theta cos alfa ditambahkan cos theta sin alfa, ya, seperti itu. Kalau OP-nya dikali masuk ke dalam jadinya kan seperti ini. Sehingga kita dapatkan Y aksennya sama dengan X dikalikan sin theta ditambahkan Y
dikalikan cos theta. Ya kan? Ingat, OP dikalikan cos alfa tadi kita substitusi jadi X. OP dikalikan sin alfa kita substitusi menjadi Y. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah jika kita miliki titik P dengan koordinat X, Y, kemudian dirotasi sejauh theta dengan pusat koordinat ya O 0,0, maka akan menghasilkan bayangan dengan yaitu ya titik P aksen koordinatnya adalah X aksen, Y aksen. Nah, dengan X aksennya tadi kita sudah peroleh sama dengan X cos theta kurang Y sin theta. Y aksennya sama dengan X sin theta ditambahkan Y cos theta. Nah, kalau kedua bentuk persamaan ini kita tuliskan dalam bentuk matriks kan seperti ini ya. Matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikalikan matriks dengan elemen X Y. Ya, kalau mau dicek kan benar seperti itu. Oke. Nah, dengan theta adalah sudut putarnya. Oke, ya, dengan theta ini adalah sudut putarnya. Contohnya seperti ini. Jika kita miliki titik P, koordinatnya adalah negatif 1,3. Ya, negatif 1,3 berarti di sini ya. Oke. Kemudian titik P ini kita rotasi sejauh apa? Setengah pi radian. Ya, kita rotasi sejauh setengah pi radian. Berarti kita rotasi ke arah sini ya. Oke. Sehingga akan menghasilkan ya titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen ya. Ingat ya, kita rotasi sejauh setengah pi radian dengan pusat koordinatnya adalah O ya, 0,0. Berarti kita bisa langsung gunakan bentuk matriksnya ini. Ya kan? Matriks dengan elemen X aksen, Y aksen sama dengan kita masukkan cos. Theta-nya adalah setengah pi radian. Berarti kita masukkan cos setengah pi radian. Min sin, ini adalah setengah pi radian. Berarti sin, theta-nya kita ganti setengah pi radian juga. Cos theta-nya kita ganti setengah pi radian. Dikalikan X-nya apa? Negatif 1, Y-nya 3. Nah, sehingga kita peroleh cos setengah pi radian itu nilainya kan 0. Negatif sin setengah pi radian. Sin setengah pi radian kan nilainya 1. 1 kalikan negatif. Negatif artinya negatif 1. Ya kan? Berarti sin setengah pi radian tadi 1. Cos setengah pi radian itu 0. Dikalikan negatif 1, 3. Ya. Perkalian matriks dengan matriks. Matriks yang di depan ini berordo 2 kali 2. Yang di belakang berordo 2 kali 1. Sehingga akan menghasilkan matriks berordo 2 kali 1. Ya. Berarti 0 kalikan negatif 1 itu 0. Negatif 1 kalikan 3 itu negatif 3. 0 dikurangi 3 tadi negatif 3. 1 kalikan negatif 1 negatif 1. 0 kalikan 3 itu 0. Negatif 1 tambahkan 0 negatif 1. Berarti kita dapatkan X aksennya sama dengan negatif 3. Y aksennya sama dengan negatif 1. Jadi titik P aksennya adalah dengan koordinat negatif 3, negatif 1. Seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, contoh nomor 1, tentukan persamaan bayangan kurva X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 1 setelah diputar sejauh pi per 4 radian dengan pusatnya adalah pusat koordinat O ya 0,0. Kita jawab. Kurva X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1. Kita putar sejauh pi per 4 radian. Maka akan menghasilkan bayangan. Ya, kita cari persamaan bayangannya. Jadi kita misalkan dulu. Titik P dengan koordinat X, Y ini terletak pada kurva semula. Nah, sehingga titik P, X, Y kalau kita putar sejauh pi per 4 radian dengan pusat koordinat O 0,0 akan menghasilkan titik P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Nah, kita kan tadi sudah memiliki bentuk matriksnya ya. X aksen, Y aksen sama dengan cos. Theta-nya adalah pi per 4 radian. Berarti kita ganti ya.
cos pi per 4 radian, berarti ada negatif sin pi per 4 radian, sin pi per 4 radian, ini cos pi per 4 radian. Ya, dikalikan matriks dengan elemen X, Y. Berarti kita tentukan nilai dari trigonometri ini. Nah, berarti matriks dengan elemen X aksen Y aksen sama dengan cos pi per 4 itu kan nilainya setengah akar 2. Berarti sin pi per 4 setengah akar 2 juga dikalikan negatif 1. Berarti kan seperti ini ya. Ini kemudian kita kalikan dengan matriks dengan elemen X, Y. Nah, yang diminta nanti kita akan membuat menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Berarti yang perlu kita lakukan adalah, nah, kita inversekan. Kenapa kok kita inversekan? Karena kan tadi kita ingin mencari dalam bentuk X dan Y. Ya, X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, ingat konsep matriksnya. Karena kita mau mencari nilai X dan Y, berarti kita bisa lakukan adalah menginverskan matriks di sebelah kiri. Ya, di sebelah kirinya. Jadi kan kalau mau dibuat, oke, kan seperti ini. Ya, diinverskan matriks di sebelah kiri. Nah, jadinya kan seperti ini. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Nah, berarti ingat 1 per determinan matriks ya. AD dikurangi BC. Ya. Berarti 1 per 1. Kemudian dikalikan adjoinnya matriksnya. Ya. A kita tukarkan dengan yang D. Kita tukar. Kemudian B dan C-nya kita kalikan negatif 1. Ya, jadi kan seperti ini. Nah, oke ya, ingat konsep matriks. Kita lanjutkan. Nah, setelah itu kita kalikan matriksnya tadi, hasilnya akan seperti ini. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan setengah akar 2, X aksen tambahkan setengah akar 2 Y aksen, dan Y-nya adalah negatif setengah akar 2 X aksen ditambahkan setengah akar 2 Y aksen. Nah, kita kan tadi memiliki persamaan kurvanya adalah X kuadrat kurangi Y kuadrat sama dengan 1. Yang dirotasi sejauh pi per 4 radian dengan pusat koordinatnya adalah titik pusat 0,0. Oke ya. Persamaan bayangannya menjadi apa? Ya, substitusikan saja nilai X dan Y yang kita dapatkan ke persamaan semula. Ya, kan jadi seperti ini. X-nya kita ganti dengan setengah akar 2 X aksen tambahkan setengah akar 2 Y aksen yang dikuadratkan dikurangi Y-nya adalah negatif setengah akar 2 X aksen tambahkan setengah akar 2 Y aksen dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga kalau mau mudah menghitung setengah akar 2-nya kita keluarkan dulu, kita faktorkan menjadi X aksen tambahkan Y aksen kemudian dikuadratkan dikurangi di sini juga yang setengah akar 2-nya kita keluarkan menjadi negatif X aksen ditambahkan Y aksen ya, kemudian dikuadratkan sama dengan 1. Dari sini berarti bisa kita buat ya, karena nanti kita akan mencari persamaan bayangan bentuknya bukan dalam aksen ya, bukan dalam bentuk X aksen Y aksen ya. Jadi kita ubah menjadi X dan Y ya. Jadi ini sudah kita ubah dalam bentuk X dan Y-nya. Setengah akar 2 dikuadratkan berarti jawabannya adalah setengah. Untuk X ditambahkan Y dikuadratkan jadinya X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat. Dikurangi, ya kan? Setengah akar 2 yang dikuadratkan jadinya akan setengah. Ini dikalikan lagi, berarti yang X negatif X ditambahkan Y, kalau dikuadratkan jadinya kan X kuadrat dikurangi 2XY tambahkan Y kuadrat. Sama dengan 1. Kemudian kedua ruas bisa kita kalikan dengan 2. Ya, jadinya akan seperti ini. Kalau kita operasikan X kuadrat kurang X kuadrat hasilnya 0. Kemudian Y kuadrat dikurangi Y kuadrat hasilnya 0. Tinggal 2XY ditambahkan 2XY. Jadinya 4XY sama dengan 2. Berarti kita dapatkan XY sama dengan setengah. Seperti itu. Nah, jadi persamaan bayangan kurva adalah XY sama dengan setengah. Seperti ini. Nah, kita sudah mempelajari untuk rotasi yang pada bagian yang pertama ya. Sekarang saatnya untuk berlatih. Selamat mengerjakan latihan soal, tetap jaga kesehatan, dan memberkati.